kali ini dengan tema JHS Achievers, di mana kita akan membahas banyak sekali hal bersama teman-teman dari JHS yang berprestasi dan menginspirasi. Dengan aku, Michelle. Dan aku, Graciel, sebagai host buat talk show kali ini. Yuk kenalan sama para gestar kita. Hai, wah lihat-lihat kalian pada cakep-cakep ya hari ini. Pasti dong, kita sama siapa aja nih? Kenalin dong diri masing-masing. Perkenalkan, nama aku Jovelin, usia 14 tahun. Perkenalkan, nama saya Elu, usia saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Kinan, usia saya 13 tahun. Let's welcome our very first guest, Team Jujutsu. Tahu nggak sih, mereka juga dapetin silver and bronze medal di Jujutsu Madiun Open 2024 loh. Nah, sekarang kita bakal nanyain beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, sejak kapan kalian mulai dalam dunia Jujutsu dan mengapa kalian tertarik dalam bidang ini? Ya aku pertama dulu ya. Jadi aku ini ikut Jujutsu sebenarnya dari semester lalu. Ya kelas 8 semester 2 itu. Itu pas pertama kali ada di auditorium, itu coachnya sama adiknya itu kan nampilin di auditorium. Terus aku ngeliatnya kayak seru banget. Apalagi pas itu aku juga lagi masa-masa memang lagi mau cari bela diri ya. Terus pas ngeliat itu seru, aku mau deh jadi gitu. Mungkin kalau dari aku, soalnya aku sama Kak Jovelin juga masuknya bareng sih. Jadi kita dari awal adanya ASW Jujutsu di Paris gitu. Terus juga apa ya, kan kalau aku sih mikirnya karena aku juga cewek, jadi butuh bela diri juga. Terus juga lagi pengen cari prestasi juga. Jadi ya kalau ada kesempatan ya didapetin aja. Mungkin juga kayak kelihatannya seru juga sama kayak Kak Jovelin tadi. Mungkin untuk Elu ada? Kalau saya sih awalnya itu saya iseng. Real. Karena saya suka Berantem. enggak juga. Karena saya dulu itu suka game-game yang kayak berantem gitu. Terus pas kelas 7 ini pengen coba Jujutsu, terus ternyata keterusan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa motivasi kalian untuk mengikuti lomba dan semangat berlatih? Mungkin dari aku dulu kali ya. Motivasiku tuh sebenarnya sesimpel kayak kalau misalkan bisa diikutin kenapa enggak gitu loh. Dan apa ya, sebenarnya kan juga dukungan sekitar itu kan juga berperan penting ya. Kayak teman-teman, orang tua, teachers, juga dari teman-teman di Jujutsu juga. Jadi kayak tambah semangat aja gitu. Kalau misalkan aku nggak ikut, ya nggak enak juga dong. Seru gitu. Oh, motivasi lomba ya sebenarnya aku dari awal ikut tuh udah emang tujuannya pengen nyoba ikut lomba. Tapi pas udah bilangnya ada deket-deket ini ada banyak lomba gitu, aku ngerasa kayak takut loh sih. Aku baru masuk loh, aku sih sabuk putih kok wes lomba loh. Habis itu akhirnya coachnya bilang kan, kamu ikut toh pasti kalau ikut lomba ketagihan. Bener sih ketagihan, kayak seru banget di tengah lapangan gitu. Jadi motivasinya iya. dari coachnya gitu ya? Iya dari coachnya. Sama orang tua. Biasanya orang tua kayak ngomong atau ngasih apa ke kalian untuk biar kayak jadi motivasi? Mungkin dukungan. Supportnya kayak pujian di setiap step yang udah kita capai gitu loh. Juga apa ya, kayak orang tua ngizinin aja itu kayak udah support gak sih sebenarnya? Iya. Terus biasanya kalian kalau persiapan lomba itu berapa lama? Ya ini masih lomba pertama sih, tapi kita persiapannya nggak sampai 1 bulan. Jadi cukup banyak sih sebenarnya. Soalnya kan itu pas itu aku sama Kinan minta latihan tambahan hari Senin sama Jumat. Jadi kayaknya 5 kali latihan 3 mingguan ya Mbak? Iya 3 mingguan gitu sih. Bagaimana cara kayak membagi waktu antara sekolah dan persiapan lomba ini? Mungkin kalau membagi waktu sih setelah pulang mesti kerjakan PR dulu. Terus baru kalau sudah selesai kerjaan PR langsung kayak latihan gitu. Coba trik. Terus sama WA kayak pelatihnya supaya lebih tahu. Mungkin ini ya Kalau Kinan Kalau aku sih ya mirip sih, cuma lebih kayak
prioritasin apa yang harus itu dulu, karena kan juga sekolah kan juga penting, bukan berarti karena aku ikut jujitsu terus harus tinggal di sekolah. Jadi ya tetap harus apa ya, sepulang sekolah itu yang diurus sekolah dulu. Tapi ya itu sih, mungkin ninggalin waktu main yang lebih banyak, yang dulunya lebih banyak, jadinya dikasih lah spend waktu yang mungkin nggak terlalu prioritas saat itu dibuat latihan atau dibuat sekolah gitu. Jadi kayak harus hindari kayak hal-hal yang lain ya. Yang capek suatu. betul. Nah, menurut kalian nih ya, manfaat dari ikut lomba-lomba kayak gini tuh apa aja sih? Harusnya banyak sih, tapi kalau yang aku inget kayaknya pertama nambah prestasi. Selain itu kedua juga kan nambahin nambah teman. Ini dari kita bertiga habis ikut lomba itu semua dapat teman. Iya betul betul. Dapat teman, dapat nomor, dapat IG. Dapat pengalaman. Betul. Itu dapat temennya dari waktu lomba gitu. Kayak Sama lawan kita sendiri kita temenan, sama yang dari misalkan kita duduk sebelahan gitu waktu lagi nunggu, kita juga temenan kok. Jadi kayak saling kenal aja gitu. Oke, untuk selanjutnya kayak motivasi atau nasihat apa yang kalian ingin berikan kepada orang yang di luar sana yang juga mau mengembangkan bakat mereka? Mungkin dari Elo yang dari diam. Iya. Nomor dulu. Coba dulu aja yang penting. Siapa tahu keterusan. Iya. Dari tiga. Selain itu, selain coba dulu aja apa lagi? Apa ya? Kan kok biasanya nggak coba-coba aja tuh takutnya itu kayak nggak cocok gitu loh sama bakat yang ingin mereka coba. Cocokin aja. Oke. Cari aja dulu kan yang disukain apa. Karena kalau maksudnya kan dari awal latihan atau mungkin dari awal ikut gitu kan biasanya kayak aku nggak seneng nih, aku seneng gitu. Kalau misalkan nggak seneng gitu pasti akan lebih enak belajarnya. Terus juga kalau misalkan mungkin orang-orang di sekitar kalian bilang, mungkin kalau dari aku sendiri kayak mungkin berdasarkan pelatihku bilang atau orang tuaku bilang, kamu ikut aja, berarti kan mereka percaya kita bisa gitu. Berarti mereka tahu, dari orang luar tuh tahu kalau misalkan kita ada kemampuan dan tinggal kita juga mengukur kemampuan sendiri. Jadi berani aja yang penting. Kalau aku ya cuman satu quote ini sebenarnya aku mikirnya kayak lama banget dari pertama kali dulu aku masuk sekolah kelas berapa gitu dengerin speech di auditorium itu kan bilangnya step out of your comfort zone. Itu sebenarnya aku bingung banget comfort zoneku itu sendiri di mana. Terus kalau pas di jujitsu sebenarnya awalnya aku kayak ngerasa jujitsu kok kurang seru. Terus lama-lama pas ada temennya kayak mulai makin seru gitu. Terus pas diajak tanding itu awalnya kan aku ada agak takutnya gitu, tapi habis itu dibilang pasti bikin ketagihan itu, akhirnya aku pun ngikutin aja katanya coach. Terus ya karena ada temennya jadi why not gitu. Seru kok, seru. Terus kan biasanya sebelum lomba itu kayak nervous gitu ya. Ada nggak sih rasa nervous gitu, terus kalian nanganinnya gimana? Ada banget, serius ada banget. Malam-malam kita itu sebelum tidur dia. Sebelum tidur sama pas bangun tidur nervous banget dia. Iya, tapi kayak aku tuh kayak ngeliat orang lain kok pada nggak nervous ya, ini aku yang salah atau gimana? Kayak Kak Juve, kayak Ella tuh kayak kelihatannya santai gitu, terus aku kok kayak iya aku juga tuh kayak mikirin banget. Ya nanganinnya sebenarnya lama-lama hilang sendiri sih kalau aku. Kayak mungkin karena kan kita main bukan yang pertama, kita kan melihat banyak orang udah tanding, kita udah berjam-jam di core itu. Akhir-akhir nggak sih? Iya, itu nggak akhir-akhir banget sih, tapi pertengahan Sore, hampir akhir lah. Ya, sore. Udah dari pagi nunggunya, kita mainnya sore-sorean gitu. Terus ya akhirnya kayak merasa kayak, oh aku berarti bisa kayak gitu, aku berarti bisa kayak gitu gitu. Terus ngajak ngobrol sih sebenarnya. Soalnya nervousnya sampai sakit perut nggak ketolong. Serius. Aku sebenarnya pas itu ya nervousnya pas malamnya itu soalnya kan kita kepikiran tuh pas tandingnya nanti kalau misalkan dikunci di lantai gimana. Akhirnya kan kita latihan sama adik coachnya itu di kasur saling kunci-kuncian. Jadi karena adik coachnya juga kebetulan orang jujitsu kan, Iya udah sambut tinggi. udah sabu oren kan. Adik coachnya itu, nah itu kita latihan tuh malam-malam. Udah di kasur, habis itu kita juga di sebelah kasur gitu
nyoba split ditambah loh supaya pas tendangan T-nya itu bisa. Boleh nyebutin lagu gak di sini? Kayak judul lagu gitu. Soalnya itu yang memotivasiku. Ya, boleh. Lagu dari Paddle Pop. Lagu dari Paddle Pop yang nulisnya Cowboy Junior, judulnya Tak Perlu Tunggu Hebat. Itu pas aku di gornya sebelum tanding itu aku replay terus itu berkali-kali. Itu iya, soalnya kayak lagunya itu relate banget sama kondisi kita. Soalnya kan kita bertiga masih sabuk putih tuh, sedangkan lawannya ada yang sabuk kuning, sabuk hijau gitu. Masa Lawanku oranye. Tingkatannya apa aja sih? Jadi ada putih, naik putih kuning, paling bawah, kuning, hijau, oranye, biru, coklat, hitam, nanti hitam putih, putih, hitam, merah putih. merah, Itu udah level ke atas lagi. Thank you ya infonya, udah jawab pertanyaan dan nyediain waktu juga. Iya, bener banget. Ingat setiap langkah yang kita ambil itu berarti. Until next time, we are GIS Achievers signing out. Bye-bye. Time to bring out our second special guest. Sekarang kami bersama tim band After the Rain. Mereka merupakan peraih juara 3 di lomba Dempo Cup Competition 2024. Mungkin bisa kenalin diri sendiri dulu, mulai dari ini. Siapa namanya? Aku Joyce sebagai drummer. Aku Maureen sebagai gitaris. Aku Nala sebagai basis. Kita juga punya beberapa anggota lain, ada Alexa sebagai singer, ada Aleta sebagai gitaris, dan Giona sebagai keyboardist. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, aku bakal tanya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa motivasi kalian untuk mengikuti lomba dan semangat berlatih? Motivasi. Motivasi apa ya? Ya, untuk menguji mental. Ya, untuk membawa nama sekolah juga kan udah lama kan? Enggak, maksudnya band udah lama tidak mendapat juara gitu. Yes. Jadi kita mau mencoba biar kayak siapa tahu kita bisa dapat juara. Nah, kebetulan puji Tuhan bisa. Oke, selanjutnya kan kalian udah kayak berusaha untuk menjunjung tinggi nama Karis. Terus kayak seberapa lama kalian latihan untuk menjunjung tinggi nama Karis ini? Ini latihan apa? Latihan Untuk kompetisinya. kita put kemarin 12 hari sebelum hari H. Wes. 12 Iya, 12 hari hari, doang. nggak nyampe 2 minggu. Latihannya tapi tiap hari. Oh yoi. Latihannya sampai seberapa biasanya? Lama kan? Kalau after school Sampai jam 5 bisa. Iya. 5 paling lama. Kalau weekend paling 4 jaman. Sama weekend juga. Iya dong. Iya dong. Nggak bolos. Nggak bolos. Hari Minggu juga latihan. Iya dong. Iya. Setelah gereja langsung depro di rumahku latihan kita. Main lagu itu terus bosan nggak sih? Bosan banget. Jujur ya, gara-gara itu aku jadi kayak kaku lagi kalau mau main drum. Karena udah kebawa lagunya itu terus, jadi kayak mainnya cuma bisa gitu. Benar-benar. Aku juga waktu main bass jadinya keikut sama lagu yang sudah kita mainin. Jadi aku mainnya ya itu terus polanya, kalau nggak itu langsung bingung mau main apa gitu. Terus kalian bangun kepercayaan diri untuk mengikuti lomba itu gimana? Kebersamaan band sih. Kompakan, Iya. latihannya juga. Dengan ada Maureen kita bisa. Banget ya, Mari. Oh, Maureen ini begitu nggak ada Maureen langsung latihannya hancur. Wah, banyak tuh kejadian Banyak lah. Banyak lah. Ayo bisa diceritain salah satu yang bisa. Waduh. Waduh. Ya, Ya ada jadwalnya, air mata yang dikeluarkan. jadwalnya bentrok antara kan Maureen juga basket sama band bentrok. Jadi kalau isi-isiannya musiknya kan banyak di Maureen juga. Jadi kalau misalnya ada Maureen kayak isiannya juga kosong lagunya gitu. Jadi kemarin kita sempat bentrok di Dempo, kayak sempat bingung gimana caranya buat membuat lagunya ini, musiknya ini ada isinya lagi gitu. Tapi untungnya bisa ikut. Wih, Maureen. Oh,
Terus kan kalian udah merasa kayak udah cukup bisa. Nah terus untuk mengembangkan talenta kalian ke depannya ini apa yang harus kalian lakukan kira-kira? Untuk mana? Ya, mungkin ikut lomba-lomba lagi. Lomba-lomba lagi. Iya. Lomba-lomba lagi, latihan lagi, belajar lagi, nambah-nambah kemampuan lagi. Iya. Biasanya belajarnya sendiri atau kayak misalnya ada gurunya atau apa gitu? Sama teacher Iri. Oh iya dong. Atau enggak ya mungkin latihan mandiri sendiri-sendiri gitu waktu after school. Kadang ya kita juga ada latihan rutin yang tanpa guru gitu. Top choice lomba yang mau diikutin habis ini apa? Wah, masih belum Belum ada, ada belum cari-cari lagi. Kita masih mau istirahat dulu. istirahat. Yes. Terus kalian dapat dukungan yang cukup nggak dari lingkungan sekitar? Terus itu pengaruh nggak sih sama kepercayaan diri kalian? Dapat banget. Dapat banget sih. Pengaruh sekali. Jadi kayak kalau didukung kan jadinya kita kayak wah pede gitu. Kayak gue bisa bang. Kan didukung dari orang tua, dari sekolah kan didukung. Iya benar-benar. Apalagi kalau didukung sama apa ya, kalau dari lingkungan sekolah juga guru-guru acknowledge kalau kita sudah berusaha, itu juga ada rasa puasnya gitu. Oh kita ternyata dilihat gitu sama orang-orang kerja keras kita, juga dilihat sama mereka gitu. Yang paling berpengaruh itu dukungannya siapa sih? Dari band kita sendiri lah. Ya paling kalau saling dari luar band mungkin dari ya kayak orang tua, guru-guru, teman-teman gitu. Boleh tahu nggak biasanya kok dari band sendiri dukungnya kayak gimana? Kan biasanya ada cara-cara unik yang biasanya kok sama kayak Unik banget cara. Berapa dong? kayak Dimakan kita. Dimakan. Boleh nggak? Oh ini saling peluk satu sama lain. Keona tuh biasanya tiba-tiba kayak Buat. Buat. Itu sangat menyenangkan lah. enggak usah. terus kan kalian pas lomba ini kan kayak band itu kan biasanya kan takut salah, kan ada kayak masalah atau kayak kesalahan waktu lomba nggak? Kayak atau misalnya saat-saat kan mau menyerah karena melakukan kesalahan yang kayak fatal gitu. Kalau aku sih H-1 rasanya kayak waduh gitu, overwhelming sih, bukan kayak aku mau nyerah, tapi lebih ke kayak iya ya besok udah lomba gitu. Waktu hadiah ada nggak kesalahan kayak misalnya kayak Ada. Ada. Wah, Sangat. Ayo. kita buka kartu di sini jujur-jujuran gitu. dari ceritakan? Ngorin apa? Kita. Spill your guts. Salah mencet not aku pas melodian, pas interlude ya sendiri gitu. Teng orang-orang itu pas volume itu dibanterin lagi. Aduh, untungnya nggak banyak yang notice. Coba kalau semua Lagu notice apa itu? Bruno Mars. Oh iya, kalau Bruno mah kayaknya nggak banyak sadar harusnya. Kan kamu bikin sendiri. Yang aku apa sih namanya simbal crash. Ya itulah yang punya cetas itu, tas itu Tas itu kan jauh banget. Jadi aku mainnya awalnya gini. Terus pas mau gini nggak kena, jadi kayak turun gini. Untung nggak kena apa-apa sih, nggak kena mic, nggak kena apa. Jadi kayak nggak bunyi, terus kayak ininya jadi telat gitu. Tapi untung ya nggak ada yang nyadar juga sih. Pas dengerin baru nyadar kayak, oh iya telat bunyinya gitu. Kalian main berapa lagu ya? Dua plus satu opening. Apa aja? Just where you are. Mas sama Juwita. Terus ada nggak rasa takut atau khawatir gitu waktu lomba selain bikin kesalahan? Ada. Kalau aku dari aku ya takut temponya lepas karena di lagu Juwita itu ada part yang 6/8, ada yang part harus bikin salsa. Yes. Itu kan temponya harus dijaga. Kalau nggak dijaga ya yang lepas jadi lambat, jadi cepet banget gitu. Gitu. Temponya. Dari yang lain? Enggak sih, nggak ada. Nah, paling aku takutnya apa ya? Takut gak dapet groove-nya. Kan bass itu tugasnya buat support drumnya. Jadi kalau misalnya aku juga takut Joy salah, soalnya kalau Joy salah aku juga waduh gimana ini gitu. Terus ada nggak yang kayak misalnya takut nggak dapet juara, nggak menang? Awalnya kita gitu. Awalnya gitu, tapi kayak awalnya kita kayak pas hari H apalagi itu kayak kita pasrah pol gitu kayak
ya udahlah mau menang mau enggak ya udah kita udah usaha yang terbaik. Udah kayak ngomong kita kayak udah masing-masing ngomong yang penting kita udah berusaha yang terbaik gitu, kayak kita udah menampilkan yang terbaik gitu, terus ternyata dapat. Terus kok pas kalian kayak lomba atau kayak misalnya pas persiapan ada nggak kayak kenangan atau cerita yang mengesankan? Kayak yang lucu. Ini lucu sekali. Nggak lucu sekali sih, cuma lucu aja. Kayak kita kebetulan pas H-2 sebelum kita Dempo itu kita ada LDK, beberapa dari kita kecuali Morin itu ada LDK. Terus habis itu kan kita pulangnya kayak capek itu, terus besoknya tuh H-1 pas kita pulang tuh H-1 Dempo, terus kayak harus mau nggak mau kita harus latihan, tapi karena kita capek moodnya kan jadi berantakan. Terus kayak karena moodnya berantakan gitu akhirnya kayak ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang ngamuk-ngamuk, kayak si Aleta tuh main gitar tuh sampai kayak salah-salah terus gitu, buat openingnya doang tuh kayak dia ada kayak 45 menit dihabiskan untuk kayak gimana gitu, kayak dia tantrum, dia kayak duh gitu. Terus kayak aku ngomong kayak Let, gila Let, kamu nih belum bisa gitu, aku kayak marah-marah. Terus kayak apa namanya kayak ya udahlah dia paling capek. Terus aku suruh makan snack dulu, aku sama Alexa kayak makan snack berdua gitu. Terus Nala di samping kayak kayak waduh kacau. Terus itu latihan terkacaunya kita sih itu menurutku. Ya udah, cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih untuk waktunya, terus jawabannya. Ingat setiap langkah yang kita ambil itu berarti. Until next time, we are JS Achievers signing out. Bye.